أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عادل ما بإذن الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Yang saya hormati seluruh para habaib, para alim ulama, para asatidzah yang hadir dalam kesempatan ini, juga para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah dengan limpahan rahmat dan barakahnya kita bisa hadir di majlis ini, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan zikrullah, dengan zikir Rasulullah, dan dengan zikir ibadillah salihin. Maka hadir kita majlis yang seperti ini, kita akan mendapatkan barakah yang banyak, kenikmatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan berdiri kita dari tempat ini insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan digantikan dosa-dosa tersebut menjadi amal kebaikan kita. Sebagaimana janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita hadir di majlis yang seperti ini, di akhir majlis akan ada seruan ghaib yang mengatakan amduhu wa quran lakum qad budilat sayi'atukumul hasanah. Berdirilah kalian dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dosa tersebut menjadi amal kebaikan kita. Hadir kita di majlis hall Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad agar kita mengenal siapa beliau dan apa konsep kehidupan beliau, sehingga dengan kita mengenal orang yang saleh, waliullah yang mutawatir, yang sudah tersohor di seluruh penjuru dunia, maka akan timbul sayang kita, cinta kita kepada beliau. Dan jika kita cinta kepada orang yang saleh seperti beliau itu, maka kita akan mudah untuk mengikuti jalan hidupnya, dan kita akan mudah mengikuti ajaran-ajarannya. Dan jika kita mengikuti ajarannya, insyaallah kita nanti meninggal dunia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang saleh. Para jamaah yang mulia, majlis hal yang seperti ini sangat penting sekali, sehingga kita akan mengenal kepribadian akhlak Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sebagaimana kita tahu banyak di dalam Al-Quran, para nabi dan para rasul itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Padahal beliau punya kedudukan yang tinggi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam seorang nabi ulul azmi, ya, dan beliau merupakan kakek moyang daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang masyhur, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah aku hikmah dan gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan berserah diri menjadi seorang Islam dan gabungkan aku nanti bersama orang-orang yang saleh. Maka patutlah kita, manusia-manusia yang lemah macam kita ini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk digabungkan kepada orang-orang yang saleh. Dan tidak mungkin kita akan digabungkan oleh Allah bersama orang saleh kalau kita tidak mengikuti ajaran-ajaran orang-orang yang saleh tersebut. Dan tidak akan mungkin kita mampu mengikuti ajarannya kalau kita tidak mencintainya. Dan tidak mungkin kita akan mencintainya kalau kita tidak mengenalnya. Maka diadakan majlis haul tiap-tiap tahun di negeri Malaysia dan seluruh penjuru negeri Malaysia ini agar rakyat Malaysia mengenal orang yang besar, yang termasyhur, yang merupakan cucu
daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarannya, kepribadiannya, akhlaknya, sehingga akan bisa mencintainya. Jika mengenalnya akan mencintainya, dan jika mencintainya akan bisa mengikuti ajarannya, dan akan digabungkan nanti di akhirat bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan salah satu apa yang telah disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitab beliau, yaitu di kitab beliau di Usulul Ilmiyah. Beliau menerangkan kepada kita bagaimana konsep kehidupan yang diajarkan Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, dan beliau terangkan secara singkat dalam kitab tersebut bagaimanakah konsep kehidupan setiap orang-orang yang dikasihi oleh Allah, bagaimana para nabi mengatur hidupnya, bagaimana para wali mengatur hidupnya, bagaimana orang-orang yang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah mengatur hidupnya. Dengan demikian kita akan bisa mengikutinya aturan tersebut, dan ini merupakan adab dan merupakan akhlak daripada kehidupan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menerangkan bahwa seluruh manusia yang dicintai oleh Allah, baik kalangan para nabi, para wali, para sholihin, beliau mengatur kehidupannya dengan 4 tertib. Dan ini merupakan adab atau akhlak kehidupan kita. Orientasi fikir para nabi, orientasi fikir orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menumbuhkan kepada 4 hal dalam berurutan. Ya, jangan sampai kita balik, berurutan. Yang pertama, para kekasih Allah Subhanahu wa taala selalu menumbuhkan pikiran dalam hidupnya untuk tasdihul yaqin wa quwwatihi wa taqwiyatihi, meluruskan keyakinan, meluruskan keimanan, dan selalu berusaha menguatkan keyakinan dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah tasdihul ibadah, yaitu meluruskan dalam ubudiyah, dalam penghambaan diri manusia tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tasfiyatul nufus, mensucikan jiwa. Dan yang ketiga adalah tasfihul ibadah, meluruskan ibadah, meluruskan penghambaan diri orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga baru mengurusi tentang, yaitu muamalah, muasyarah, dan ma'isyah, kehidupan duniawi. 4 urutan inilah apabila kita amalkan para jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita kekasihnya. Allah Subhanahu